Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-39. Bagian akhir. Wisnu dan Bominah mati mengenaskan. Seharusnya sudah Kak. Tadi sempat kurasakan auranya sudah berubah. Tapi tetap kita harus waspada. Ada kalanya mereka memang suka mempermainkan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita percaya dengan ucapan mereka. Sebaik-baiknya makhluk halus itu adalah seburuk-buruknya manusia Kak. Ucap Laras lirih. Au! Sesaat tampak Laras terhuyung, lalu jatuh terduduk di lantai. Dipegangnya perutnya dengan erat. Laras, kau kenapa dek? Ujar Dokter Andri khawatir. Perlahan langkahnya beringsut mendekati adiknya. Nggak apa-apa Kak. Mungkin sedikit terluka tadi. Pukulannya begitu keras. Ah, minum ini dek. Mudah-mudahan nanti segera membaik. Sementara itu kamu istirahatlah dulu. Jangan terlalu diforsir. Takutnya nanti kamu juga ikutan sakit dek. Ujar Dokter Andri mengangsurkan sebutir obat untuk diminum Laras. Baik Kak. Setelah diminumnya obat itu, Laras pun merebahkan diri di sofa tak jauh dari kakaknya. Ia berniat mengistirahatkan tubuhnya barang sebentar. Ia begitu lelah. Pertarungan hari ini terlalu menghabiskan tenaganya. Dan sepertinya juga lambungnya sedikit terluka akibat pukulan batang besi yang begitu keras tadi. Untung dulu dirinya sempat mengikuti kegiatan pencaksilat yang diadakan di sekolah dan kampusnya, sehingga tubuhnya lebih terlatih menghadapi pertarungan semacam ini. Memang, dibanding kakaknya yang terlalu serius pada akademis, kegiatan Laras lebih beragam. Bahkan pada saat remajanya, Laras termasuk anak yang tomboy. Kebanyakan temannya cowok, bahkan kegiatan yang diikutinya pun cenderung ekstrim. Panjat tebing, karate, pencaksilat, hingga pecinta alam. Tak heran jika tubuhnya jauh lebih bertenaga dibanding Dokter Andri. Namun, belum juga lelah di tubuhnya hilang, saat tiba-tiba terdengar deritan keras dari pintu depan. Seperti suara pintu yang ditendang keras. Brak. Dokter Andri dan Laras terkesiap. Mereka saling pandang. Laras, ujar Dokter Andri. Iya Kak, Laras juga dengar. Ada apa lagi ya? Ditajamkannya pendengaran. Namun kali ini tidak lagi terdengar apapun. Ya sudah Kak, tidur lagi aja, ujar Laras lagi. Namun belum juga mata itu pulas tertidur. Tiba-tiba satu suara kembali mengagetkan keduanya. Brak. Au. Lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Kali ini terdengar lebih dekat dan lebih keras. Dan diiringi auman binatang, entah anjing atau serigala. Di saat yang sama, terlihat sosok laki-laki berjalan terhuyung-huyung. Langkahnya yang terseok-seok. Sepertinya ada luka dari kakinya. Rambut gimbal panjang dan badannya yang berbulu membuat penampilannya semakin seram. Hai gehaher, dengus sosok itu pelan, namun menggigitkan. Kak, bisik Laras seraya memandang sosok itu, yang terus saja terhuyung-huyung berusaha mendekat. Apa sosok melati masih ada? Bisik Dokter Andri seraya matanya menatap tak berkedip. Laras menggeleng. Bukan Kak. Lalu, Laras dan Dokter Andri saling pandang dengan cemas. Laras, kunci pintu kamar ini, cepat. Segera Laras turun dari sofa untuk mengunci pintu kamar. Walaupun ia tahu bahwa perbuatan itu tak bakalan bisa mengurungkan niat jahat dari makhluk itu, tapi setidaknya akan sedikit menghambat gerakannya. Namun, belum juga gadis itu berhasil memutar anak kunci. Tiba-tiba sebuah tangan besar dan kuat telah berhasil mendobrak pintu itu dengan keras. Brak! Laras terkesiap. Tenaganya tak sebanding dengan kekuatan makhluk itu. Tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam lemari kaca, yang langsung hancur berantakan. Laras, pekik Dokter Andri cemas. Tangan kirinya menelusup di balik selimut. Sementara tangan kanannya menutup badannya. Jangan Kak, biar Laras saja yang hadapi. Kakak masih belum fit. Luka itu masih terbuka dan berdarah. Ujar Laras seraya bangkit. Tak dipedulikannya badannya yang sakit dan tulang terasa remuk. Ia kembali bangkit dengan bersandar pada tongkat besi yang tadi dibawa Yati. Hei makhluk jelek, maju kalau mau mati.
hardiknya pada makhluk hitam tinggi itu. Kedua tangannya memegang erat batang besi dengan sikap kuda-kuda menyerang. Namun, alih-alih meladeni gertakan laras, makhluk itu menatap nanar pada sosok Dr. Andri yang terbaring tak berdaya dengan luka perban yang mengeluarkan darah. Hingga tak lagi tampak pernah itu putih, melainkan merah segar. Hai gehaher, gerengnya lirih. Matanya tajam tertuju pada Dr. Andri. Kau dokter pembunuh, tudingnya dengan jari runcing kehitaman. Dr. Andri kebingungan. Ia merasa belum pernah membunuh orang lain, atau bahkan menyakitinya. Namun, mengapa makhluk ini mengatakan bahwa dirinya pembunuh? Kau sengaja membunuh Ismakan. Sengaja tak memberinya darah yang dibutuhkan. Kau benar-benar dokter tak beradab. Hai gehaher. Dokter itu mulai paham. Pria yang ada di depannya adalah Wisnu. Ia pernah bertemu dengannya saat di rumah sakit. Maaf saudara, aku tak pernah bermaksud seperti itu. Kau lihat sendiri kan, aku kecelakaan, dan dokter melarangku untuk mengambil darah. Hah, alasan saja kau dokter pembunuh. Sekonyong-konyong pria berbulu itu meloncat deras ke arahnya. Tak dihiraukannya Laras yang berusaha menghalangi dengan batang besinya. Prang! Tongkat besi itu terlempar begitu saja dari tangan Laras yang tak mampu menahan beban berat dari pria itu. Tak hanya itu, bahkan tubuh Laras sendiri kembali terpental menabrak tembok di sebelah kiri, menjadikannya kembali tergeletak dengan dada berdenyut-denyut keras. Tak puas sampai di situ, Wisnu yang telah berubah seutuhnya itu kembali menerjang dengan tendangan menyasar perut Laras. Namun untung, belum juga kakinya itu berhasil melabrak perut Laras. Tiba-tiba Yati sudah menghalangi dengan tingkat besi menghajar tulang kering Wisnu, menjadikannya sesaat tampak limbung. Prak, terdengar benturan keras tulang dan batang besi. Namun aneh, benturan yang biasanya akan menyebabkan patah tulang itu tak menyebabkan luka sama sekali. Bahkan besi itulah yang menjadi bengkok dan layu. Astagfirullah, Pekik Yati mendapati besi itu hampir membentuk sudut 90 derajat. Hehehe, kau wanita sundal, mau juga dapat bagian dariku ya? Umpat Wisnu dengan mulut menyeringai. Dan langsung menerjang Yati yang sontak mundur beringsut. Mendapati lawan-lawannya mundur tanpa bisa memberikan perlawanan seimbang, Wisnu kembali berucap. Rupa-rupanya kalian sudah paham ya. Tenaga kalian tak ada apa-apanya dibanding aku bukan? Huahahaha. Wisnu tertawa puas dengan tangan terangkat ke atas dan bahu terguncang-guncang. Namun hal itu tak berlangsung lama. Karena di detik berikutnya ia justru terpekik kaget dengan tangan memegangi leher dan dadanya. Ah. Tubuh besar itu tanpa diduga terjatuh bergulingan di lantai dengan terus memegangi dada dan lehernya yang tampak mengeluarkan asap tipis. Dr. Andri dan Laras serta Yati saling berpandangan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Panas. Tubuh itu terus terguling-guling di lantai. Mulutnya meracau tak jelas. Matanya nanar menatap tak tentu arah. Sambil sesekali matanya terbalik hingga nampak putih matanya saja. Sementara di sana, di ujung sana, tampak Mbok Minah duduk seraya membaca ayat suci Al-Quran dengan khusyuk. Sesekali matanya terpejam untuk meningkatkan konsentrasinya. Tak dipedulikannya kondisi Wisnu yang menjerit-jerit minta diampuni. Ampun, ujarnya seraya memohon ampun. Namun Mbok Minah tahu bahwa ia tak boleh sama sekali percaya pada ucapan makhluk hina itu. Terus saja dibacakannya ayat suci dengan konsentrasi tinggi. Sementara itu, jauh di ujung sana, lamat-lamat terdengar pula lantunan ayat suci Al-Quran yang disuarakan marbot masjid dengan suara dan nada yang merdu. Mendapati kedua serangan mematikan itu, Wisnu semakin kalap. Jiwanya berontak ingin segera terlepas. Namun yang didapatnya justru semakin membuat tubuhnya tersiksa. Berkali-kali dibantingkannya tubuhnya ke kanan dan ke kiri seolah-olah mencari celah untuknya mengakhiri pertarungan itu. Tubuh itu terus bergulingan hingga akhirnya berhasil mendekati Mbok Minah. Tangannya memegang erat tangan wanita tua itu seraya terus mengiba. Tolong hentikan itu. Aku tobat. Aku tak mau lagi berurusan dengan kalian. Ujarnya dengan memelas. Tangannya menyatu di depan mukanya dengan sikap menyembah.
Mendapati ekspresi Wisnu yang perlahan mulai berubah ke wujud manusia, hati Mbok Minah iba juga. Bagaimanapun ia masih memiliki hati nurani. Usia Wisnu tak jauh berbeda dengan Dr. Andri. Sangat disayangkan jika ia mati sia-sia. Diakhirinya bacaan ayat suci itu, dan diraupkannya tangan pada mukanya. Namun, ternyata itu hanya siasat Wisnu saja. Setelah tak lagi terdengar bacaan ayat suci itu, dengan sekali hentak tubuh wanita tua itu tersentak jauh. Jauh sekali hingga melabrak dinding dengan keras. Brak. Ah. Darah berhamburan dari mulutnya yang mengeluarkan banyak berdarah. Tubuh tua itu telah mengalami luka serius pada bagian dalamnya. Mbok. Sontak Yati dan Laras mengejar tubuh wanita tua itu, yang kembali tergeletak dengan nafas terengah-engah. Mbok. Yati mendekat. Diambilnya kepala Mbok Minah dan ditempatkan pada pangkuannya. Dibersihkannya darah yang mengalir dari sela-sela luka itu. Hah. Desah terdengar dari mulut tua itu. Darah terlalu banyak keluar, tak hanya dari kepalanya yang bocor, namun juga dadanya. Dada itu mengalami luka robek yang cukup lebar dan dalam akibat cakaran Wisnu. Dibukanya dadanya oleh Yati, dan seketika terlihat pemandangan yang menggigitkan. Dada Mbok Minah sobek terkena cakaran Wisnu. Kuku tajamnya berhasil merobek dada wanita tua itu, meninggalkan luka sobek yang dalam dan lebar. Darah mengalir deras dari lukanya. Mbok, seru Yati tertahan. Ia tak tega melihat kondisi wanita tua itu. Tak ada lagi keluarganya. Satu-satunya anaknya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itulah yang menyebabkan wanita tua itu sangat menyayanginya. Seolah Mbok Minah menyayanginya layaknya anaknya sendiri. Mbok, Yati masih saja terus terisak. Batinnya sedih. Tak ada lagi orang yang menganggapnya layaknya anaknya sendiri. Mbak, ucap Mbok Minah pelan. Iya Mbok, ucap Yati sembari terisak. Badannya terguncang-guncang menahan pedih. Nanti, sepeninggal Mbok, tolong, rawat, keluarga ini baik-baik. Mbak, Yati, Mauhan. Terlihat rona kekhawatiran dari ucapannya. Yati mengangguk. Tak ingin ia melihat wanita tua itu bersedih. Tak akan ia meninggalkan keluarga ini. Sementara Yati, Laras dan Mbok Minah terlibat dalam kesedihan akibat luka Mbok Minah. Diam-diam Wisnu mengambil kesempatan. Ia bangkit perlahan dengan sikap waspada. Didatanginya Dr. Andri yang masih terpaku di ujung dipan. Matanya menatap tak percaya. Bagaimana Mbok Minah, orang yang begitu merawatnya kini dalam keadaan sekarat. Dan bahkan di saat itu ia sebagai dokter tak bisa berbuat apa-apa. Luka di tangan dan kakinya terlalu sakit untuk digerakkan. Bahkan kaki kanannya saat ini terasa kebas akibat pukulan yang tadi diterimanya. Rasa sakit masih menderanya. Nah, Dr. Andri, kini saatnya kau harus menerima pembalasanku. Ujar Wisnu seraya memperlihatkan kuku-kuku tajamnya yang berkilauan ditimpa sinar lampu. Dan sejurus kemudian, tubuh gempal itu telah meluncur deras dengan kuku-kuku tajam menghitam menuju jantungnya. Ha! Mendengar teriakan Wisnu yang terdengar keras dan berbahaya itu, sontak Laras berbalik. Dilihatnya tubuh Wisnu meluncur deras dengan kuku tajam siap merobek jantung Dr. Andri. Laras tak mau berpikir panjang. Diambilnya batang besi yang sejak tadi tergeletak tak jauh dari kakinya. Cepat diambilnya tongkat besi itu, dan dilemparkannya ke arah Dr. Andri. Kak, pakai ini, serunya. Woods. Tepat sekali tongkat besi tajam itu diterima oleh Dr. Andri. Dan kali ini Wisnu dilihatnya sudah semakin dekat dengan tubuhnya. Cakar tajam itu pun tinggal beberapa jengkal lagi hinggap dan merobek jantungnya. Tap. Segera setelah tongkat itu diterimanya, refleks bagian tajamnya diarahkan pada tubuh Wisnu, hingga dalam sekejap. Krak. Blus. Ujung tajam tongkat besi berhasil menerobos tulang dada Wisnu dengan deras. Darah muncrat dari luka tusuk itu, menghambur deras laksana air mancur, merah dan segar dengan aroma anyir yang begitu kuat. Ah! Hanya terdengar jerit kesakitan dari Wisnu. Karena setelahnya hanya terlihat tubuh itu jatuh bergulingan di lantai dengan batang besi menancap erat tepat di jantungnya. Ah! Terus saja tubuh dengan darah berhamburan itu terguling. Mengejang beberapa kali, hingga akhirnya diam.
Dokter Andri melirik sekilas. Apa dia sudah mati? Gumamnya, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Sepertinya sudah Kak, tapi kita tunggu dulu beberapa saat. Tampak Dokter Andri, Laras dan Yati sedang bersiap-siap. Beberapa koper tampak tersusun rapi di samping mobil silver yang terparkir rapi di halaman. Sepertinya mereka akan bepergian jauh. Gimana Kak? Kita pergi sekarang? Tanya Laras pada kakaknya. Iya. Sepertinya kakak sudah tak sanggup lagi untuk terus di sini. Ya, tak lama setelah kejadian yang mengakibatkan tewasnya Mbok Minah dan Wisnu di rumah itu, Dokter Andri memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan berpindah ke perumahan yang tak jauh dari situ. Dan setelah melalui berbagai pertimbangan, dipilihlah perumahan PIK sebagai pilihannya. Selain jaraknya yang tak terlalu jauh dari rumah sakit tempat Dokter Andri bertugas, juga dekat dengan butik yang akan segera dirilis Laras dan Yati. Sementara rumah lama, untuk sementara rumah itu akan dititipkan pada jasa penitipan rumah sebelum akhirnya diambil keputusan akan dijadikan sebagai apa. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Yang tentu banyak salahnya daripada benarnya. Untuk itu sekali lagi mohon maaf. Cerita ini murni hanya sekedar hiburan. Terima kasih.